Inilah file latihan dengan nama potongan 1 untuk kita akses berikutnya dalam pembuatan gambar potongan. Baiklah, sebagai tahap awal dalam pembuatan gambar potongan, kita lakukan dulu pembuatan layar baru. Itu caranya sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita klik layar Properties Manager-nya. Kemudian saya akan buat layar baru dengan nama misalkan garis potongan. Kemudian warna garisnya misalkan seperti ini. Kemudian line tipenya continuous dan line width-nya saya ubah misalkan 0.53 mm. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita telah memiliki satu buah layar baru dengan nama garis potongan. Nah, sekarang sebagai contoh misalkan saya akan membuat garis potongan pada objek denah ini yang memanjang secara horizontal. Maka untuk lebih jelasnya saya buat dulu garis potongannya itu dengan perintah polyline. Misalkan untuk contoh saya akan membuat potongan memanjang vertikal ini dari sini ke sini misalkan. Nah, misalkan ini dinamakan dengan potongan A. Nah, sekarang bagaimana cara membuat gambar potongan A ini? Maka caranya sebagai berikut. Untuk membuat gambar potongan A ini, kita gunakan dulu perintah construction line, itu untuk membuat garis konstruksi. Itu di sini garis atau objek denah yang terpotong dengan garis potongan ini ada beberapa buah, yaitu ada 1 garis dinding, 2, 3, 4, 5. Maka caranya itu kita klik garis construction line-nya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, nah, misalkan di sini 1. Untuk lebih jelasnya kita hidupkan OSNAP-nya. Kemudian kita buat lagi. Nah, sekarang kita telah memiliki beberapa buah garis konstruksi sebagai bantuan. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita buat lagi garis konstruksinya misalkan secara vertikal. Misalkan di sini. Nah, kemudian tahap selanjutnya sebagai contoh misalkan saya menggunakan ketinggian dinding dengan tinggi
350 cm atau 3,5 meter, maka kita gunakan perintah offset. Gunakan perintah offset, kita masukkan 350. Kemudian kita offset. Nah, kemudian kita offset lagi, misalkan tinggi konstruksi kuda-kuda saya pakai atau saya gunakan misalkan ketinggian 275. Gunakan lagi perintah offsetnya, kita masukkan 275. Sekarang kita telah memiliki beberapa buah garis konstruksi untuk pembuatan gambar potongan. Kemudian kita buang garis-garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim. Itu caranya sebagai berikut. Kita buang. Sama kita buang. Nah, untuk tahap awal kita akan buat dulu rencana atap atau pembuatan kuda-kuda untuk konsol. Maka caranya sebagai berikut. Untuk memudahkan, kita potong garisnya ini dulu. Kemudian kita buat lagi garis construction lainnya. Kemudian snap-nya kita hidupkan dengan mengaturnya pada midpoint. Itu kita masukkan angel. Kemudian pas di midpoint ini kita klik. Dan kemudian kita masukkan midpoint berikutnya. Misalkan di sini tekan enter. Masukkan. Kita masukkan satu kali lagi. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita buang lagi garis yang tidak kita butuhkan. Kemudian kita sambungkan dulu objek-objek yang tadi kita potong. Nah, sekarang kita buang objek-objeknya yang tidak kita perlukan, itu seperti ini misalkan. Nah, sekarang kita telah memiliki bagan atau awal dari pembuatan gambar potongan ini. Ini merupakan kuda-kuda untuk konsol, ini untuk yang lainnya. Kemudian tahap selanjutnya kita buang lagi garis yang tidak kita butuhkan. Kita buat konstruksi kuda-kuda ini sesuai dengan rencana atap yang telah kita buat sebelumnya. Tuh, kita buang lagi. Kemudian tahap selanjutnya kita akan buat dulu list plank, yaitu dengan ukuran misalkan 15 cm, maka kita gunakan perintah offset, masukkan nilai misalkan 15 cm. Kita offset 15.
Kemudian kita potong garis yang tidak kita perlukan. Tuh, gunakan perintah trim. Kita gunakan lagi perintah offset. Kita masukkan nilai 15. Nah, kemudian sama seperti tadi. Kemudian kita buang atau potong garis yang tidak kita perlukan. Kita buat garis. Snapnya kita atur di end point. Kemudian kita buang lagi. Garis yang tidak kita perlukan. Nah, sekarang kita telah memiliki gambar seperti berikut ini. Nah, kemudian kita buang lagi garis-garis yang tidak kita perlukan itu dengan cara memotongnya. Seperti ini misalkan. Kemudian ini juga sama. Nah, kemudian untuk pembuatan atap yang lainnya berdasarkan rencana pembuatan atap sebelumnya, itu kita gunakan perintah offset lagi, itu dengan nilai 100. Kemudian kita masukkan offset lagi, yaitu 15. Kemudian kita gunakan lagi perintah trim. Kita gunakan perintah offset lagi, itu misalkan 50 satuan. Kemudian saya sambungkan objeknya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya offset lagi, yaitu 15 satuan. Kemudian saya potong garisnya.
Kemudian saya potong lagi garis yang tidak saya butuhkan. Nah, sekarang kita telah selesai dalam pembuatan untuk atap. Nah, sekarang kita akan coba menempatkan pondasi pada tempat yang sesuai, yaitu ini ada beberapa garis dinding, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita akan tempatkan 5 buah pondasi ini pada dinding-dinding ini. Maka untuk membuat pondasi ini kita tinggal memanggil objek pondasi yang telah kita jadikan objek blok sebelumnya. Itu caranya sangat mudah. Kita klik Design Center. Nah, maka akan muncul seperti ini. Maka kita cari objek atau file latihan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita buka file campuran ini misalkan, lalu kita klik blok. Nah, inilah blok-blok yang telah kita buat. Nah, kemudian kita yaitu panggil pondasi, karena untuk menempatkan pondasi kita klik kanan. Nah, kemudian insert blok, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita tempatkan misalkan sekitar sini. Nah, kemudian untuk menempatkannya kita zoom di area yang akan kita edit, misalkan seperti ini. Maka kita bisa menggunakan perintah move. Kita perintah move, nah, kemudian kita pindahkan. Nah, kemudian untuk supaya pas, kita gunakan perintah move. Kemudian snapnya kita hidupkan. Kemudian untuk yang lainnya kita tinggal mengcopy. Itu caranya, kita klik copy, pilih objeknya, kemudian kita pindahkan, kita tempatkan. Kemudian untuk lebih jelasnya kita misalkan sama seperti tadi, kita copy lagi objeknya, kita tempatkan. Sama seperti tadi. Nah, sekarang kita telah selesai menempatkan objek pondasi sesuai pada tempatnya. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba buat atau gambar yang lainnya, yaitu tentang penempatan pintu yang terpotong atau yang terlihat oleh garis potongan. Itu caranya sama seperti tadi, kita buat garis construction lainnya, yaitu kita buat garis konstruksinya pada jendela-jendela yang terpotong ini. Kemudian kita buat lagi.
Sekarang kita telah memiliki garis konstruksi sebagai bantuan. Kita buat lagi garis konstruksinya. Kemudian kita sama seperti tadi, potong garis konstruksi yang tidak kita perlukan. Sebagai contoh, misalkan saya gunakan ketinggian pintu dengan ukuran 150, maka kita gunakan perintah offset, masukkan 150, kita offset garisnya, dan untuk lubang pintu saya gunakan itu 40. Kita ulangi perintah offsetnya, kita masukkan 40. Nah, kemudian kita tinggal memotong garis-garis yang tidak kita perlukan. Itu caranya. Kita gunakan perintah trim, lalu kita buang garis konstruksi yang tidak kita perlukan. Kita zoom window area yang akan kita edit. Nah, sekarang misalkan kita akan buat jendela, yaitu kita lihat di sini yang terpotong itu jendela. Ini pintu. Nah, misalkan saya gunakan lagi perintah offset, yaitu dengan satuan 20. Nah, kemudian gunakan lagi perintah offset, sama seperti tadi, 20. Terlalu besar, misalkan saya masukkan nilai offsetnya yaitu 5. Nah, kemudian saya akan buang atau sambungkan dulu objek-objek yang tidak menyambung ini. Nah, kemudian kita buang garis yang tidak kita perlukan. Nah, sekarang kita telah selesai dalam pembuatan jendela dan pintu. Sekarang kita kembali ke atap. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita offset garis-garis ini, yaitu untuk penempatan garis-garis gording. Itu
Kita gunakan perintah offset, dan kemudian kita masukkan itu jaraknya 100. Ini yang terlihat yaitu gording 100. Nah, kemudian kita offset lagi yaitu 12. Kemudian kita potong garis yang tidak kita perlukan. Nah, setelah gording baru kita langsung ke penempatan kaso, itu kita gunakan perintah offset, itu jaraknya 40. Kemudian kita trim dulu. Kemudian kita gunakan lagi perintah offsetnya yaitu 5. Ya, ukuran kasonya kayunya 5. Kemudian kita tinggal mengoffsetnya yaitu 40 satuan. Kemudian kita potong. Nah, untuk yang ini caranya hampir sama yang telah saya jelaskan tadi, yaitu kita tinggal gunakan perintah offset. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba buat garis untuk menentukan penempatan kaso, itu kaso. Udah, sekarang kita telah selesai pembuatan gambar potongan pada objek denah ini. Itu gambar potongan yang kita contohkan, itu gambar potongan A. Nah, inilah gambar lengkap gambar potongan A yang telah terbuat dengan bantuan objek denah tadi, itu seperti ini. Nah, ini gambar potongan ini kita bisa jadikan acuan untuk pembuatan gambar tampak depan ataupun tampak samping. Untuk pembuatan gambar potongan yang lainnya, caranya hampir sama dengan cara yang telah saya jelaskan ini. Saya akhiri sesi kali ini yaitu tentang pembuatan gambar potongan. Nah, inilah objek bantuan untuk membuat gambar tampak. Dalam hal ini saya akan membuat contoh gambar tampak depan pada objek denah ini. Baiklah, sebagai awal dalam pembuatan gambar tampak ini, langkahnya hampir sama dengan cara pembuatan gambar-gambar sebelumnya, yaitu kita buat dulu layar baru. Untuk lebih jelasnya, kita klik layar properties manajernya, kemudian kita buat layar baru misalkan dengan nama tampak. Kemudian kita ganti warnanya misalkan dengan warna ini, kemudian jenis garisnya continuous dan ketebalannya saya ubah misalkan 0.35 mm. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita telah memiliki layar baru dengan nama tampak. Nah, kemudian kita bisa memulai pembuatan gambar tampak depan ini. Sebagai langkah awal, saya akan aktifkan layar kosong ini, karena saya akan membuat garis-garis konstruksi sebagai garis bantuan.
yaitu untuk tampak depan ini. Saya gunakan construction line ini, kita klik. Nah, kemudian kita klik di sini dan kita klik. Nah, kemudian kita buat lagi garis konstruksi yang lainnya. Nah, sekarang kita telah memiliki beberapa buah garis konstruksi sebagai bantuan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat garis konstruksi yang lainnya, yaitu secara vertikal. Nah, kemudian kita potong garis konstruksi yang tidak kita perlukan. Tekan batas ini. Nah, kemudian telah kita tentukan yaitu ketinggian dinding pada pembuatan gambar potongan, yaitu dengan tinggi 350 dan tinggi atap atau konstruksi kuda-kuda yaitu 275. Maka kita gunakan perintah offset dulu, yaitu 350 dan kita offset. Nah, kemudian kita offset lagi yaitu 275. Nah, kemudian kita buang garis-garis yang tidak kita perlukan. Nah, setelah kita memotong garis-garis konstruksi yang tidak kita perlukan, langkahnya hampir sama dengan cara pembuatan gambar potongan, yaitu kita buat dulu konstruksi untuk pembuatan konsol. Itu caranya, kita buang dulu garis yang tidak kita perlukan, misalkan sebagai bantuan untuk memudahkan kita dalam pembuatan gambar rencana kuda-kuda ini. Kemudian kita buat garis itu construction line secara angle. Kita hidupkan snap-nya. Kemudian kita atur settingnya yaitu pada midpoint. Sama, kita ulangi lagi midpoint ini. Nah, kemudian kita potong lagi garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita sambungkan lagi garis-garisnya dengan perintah extend. Nah, kemudian kita potong. Kita sambungkan lagi. Nah, kemudian kita gunakan perintah offset itu untuk membuat list splang 15. Kemudian untuk membuat hubungan kita offset dengan jarak 20. Langkah selanjutnya kita buang garis-garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah offset lagi, yaitu dengan jarak misalkan 75 atau 100. Itu 100. Kita offset.
Kemudian kita offset lagi, yaitu 50 misalkan. Kemudian kita potong lagi garis-garis yang tidak kita perlukan. Itu seperti ini. Nah, kemudian kita potong lagi. Nah, sekarang kita telah memiliki awal dari rencana atap ini, yaitu kemudian tahap selanjutnya kita buang dulu bagian bawahnya, itu garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim ini. Kita buang. Kemudian kita telah memiliki gambar awal tampak depan. Itu misalkan kita gunakan perintah offset 5 satuan. Kemudian kita akan buat daerah arsiran pada daerah-daerah yang sesuai, itu misalkan ini untuk genting. Nah, ini kita akan buat dulu gambar menyerupai penyangga untuk konsol. Sekarang kita gunakan perintah offset, itu akan membuat untuk penempatan pintu. Itu misalkan tadi kita masukkan 150, misalkan dari sini, kemudian kita masukkan lagi offset, yaitu 40. Kemudian saya akan masukkan misalkan nilai 75. Kemudian saya akan coba offset dengan jarak 5. Kemudian saya offset lagi dengan jarak misalkan 50. Kemudian saya offset lagi dengan jarak 5. Saya perbesar area ini. Kemudian saya gunakan perintah offset lagi dengan jarak misalkan 10 ataupun 20. Sama 20. Kemudian saya gunakan perintah offset lagi dengan jarak misalkan 5. Kemudian saya akan buang garis-garis yang tidak diperlukan agar membentuk suatu penyangga dinding yang diinginkan. Itu kita gunakan perintah trim. Saya buang.
Sama dengan yang sebelah sini juga, kita gunakan perintah trim. Setelah kita selesai dalam pembuatan penyangga konsol, sekarang kita akan lanjutkan dengan pembuatan gambar-gambar lainnya, yaitu kita akan coba membuat gambar daun, pintu, dan jendela. Untuk itu kita lihat dulu pada objek denahnya. Kemudian kita buat lagi, yaitu garis construction lainnya yang ada pada menunjukkan gambar detail jendela. Itu seperti ini, kita buat garis construction lainnya. Kita hidupkan lagi snapnya, misalkan di ND ini. Kita buat lagi. Kemudian kita buat untuk penempatan pintu, sama. Nah, sekarang kita telah memiliki garis bantu atau konstruksi lain untuk pembuatan gambar jendela dan pintu. Nah, sekarang kita buat dulu garis yang lainnya, yaitu dengan menggunakan perintah offset. Itu dalam gambar potongan, yaitu 20 dari dinding bawah. Kita offset 20. Nah, kemudian kita buang garis-garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim. Tuh. Buang garis-garisnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat gambar daun pintu ini. Itu kita gunakan perintah offset, kita masukkan nilai 10. Kemudian kita sambungkan objek yang tidak menyambung. Kemudian kita buang yang tidak kita perlukan. Nah, sekarang kita telah selesai dalam pembuatan
daun jendela. Sekarang kita lanjutkan pada pembuatan untuk pintu. Itu caranya sama seperti tadi. Kita buang dulu garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita offset lagi. Itu sama seperti tadi. Kemudian kita buang garis yang tidak kita perlukan. Kita potong. Kemudian kita sambungkan dengan menggunakan perintah extend. Kemudian kita potong lagi. Sekarang kita telah selesai dalam pembuatan daun pintu. Kita lihat objek secara keseluruhan. Itu akan nampak seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita tambahkan gambar-gambar lainnya agar kelihatan menarik. Itu misalkan kita buang dulu garis-garis yang tidak kita perlukan, yaitu seperti ini. Kemudian untuk supaya gambar tanpa depan ini kelihatan menarik, maka kita akan gunakan perintah hash atau perintah arsir. Misalkan sebagai contoh kita akan mengarsir objek dinding ini, itu kita gunakan perintah hash. Kemudian kita gunakan perintah fix point. Pilih objeknya. Kita gunakan jenis arsiran yang gradient. Kita pilih warnanya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita coba mengarsir daerah yang lainnya. Itu untuk mengarsir daerah hubungan. Misalkan kita gunakan jenis warna yang lain. Sekarang kita akan mengarsir untuk list plank. Kita pick point lagi. Misalkan saya ubah lagi warnanya untuk list plank, kita pilih. Nah, sekarang kita akan coba mengarsir untuk genteng, area genteng, sama seperti tadi. Kita pilih objeknya. Nah, kemudian kita pilih jenis arsirannya. Itu misalkan ini. Nah, sekarang kita telah mengarsir daerah-daerah yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian tahap selanjutnya, supaya lebih kelihatan menarik, kita buat lagi
gambar-gambar yang lainnya. Misalkan kita buat lingkaran di daerah sekitar ini misalkan, kemudian kita pindahkan supaya berada pas. Nah, kemudian kita offset jaraknya misalkan 5. Kemudian kita buat garis polyline. Selanjutnya kita gunakan lagi perintah offset, kita masukkan nilai 5. Kemudian kita akan coba buang garis-garis yang tidak kita perlukan. Itu dengan menggunakan perintah trim. Nah, sekarang kita telah memiliki objek seperti ini agar kelihatan menarik. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bisa memberikan jenis arsiran-arsiran yang lain sesuai dengan keinginan kita. Nah, inilah salah satu contoh hasil akhir dari pembuatan gambar tampak depan secara sederhana. Untuk pembuatan tampak samping kiri ataupun tampak belakang, caranya hampir sama dengan cara yang telah dijelaskan tadi. Saya akhiri sesi kali ini. Oke, ini adalah file yang sudah berisi denah. Nah, kita misalkan ingin menyisipkan gambar lain yang ada di file lain. Misalkan saya ingin menyisipkan yang ada pada file potongan dan tampak, ya. Oke. Nah, untuk menyisipkan file gambar dengan nama file yang berbeda, Anda bisa menggunakan perintah insert. Anda tuliskan dari command line, kemudian enter, akan muncul kotak dialog seperti ini. Klik browse dan tentukan, ya, nama filenya yang akan kita sisipkan, yaitu kita akan menyisipkan nama file pertama adalah tampak oven. Oke. Nah, Anda perhatikan pointer mouse akan berubah seperti ini. Klik misalkan di sini, maka hasilnya adalah seperti ini. Karena pada file tampak tadi, semua yang ada pada file tersebut dimasukkan. Oke. Nah, misalkan kita ingin menghapus denahnya, berarti Anda harus mengeksplode-nya dulu. Nah, Anda klik dulu objeknya, kemudian explode. Nah, sekarang sudah terpisah.
Oke, saya blok dari sini ke sini, kemudian tekan tombol delete atau klik icon erase. Oke, saya blok ini, pilih move, letakkan base-nya di sini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menyisipkan file lain. Anda insert lagi. Oke, nama filenya kali ini kita akan masukkan potongan. Open, oke. Nah, kali ini kita klik dulu di sini. Kemudian klik explode. Oke. Sudah terpisah. Tinggal ini di blok, move dari sini. Oke. Oke, jadi itulah tadi cara menggabungkan gambar-gambar dari file-file yang berbeda. Oke, apabila Anda perhatikan ya di sini pada keterangannya tertulis keterangan skala 1:100. Artinya ya, ketika denah ini dicetak ya, 1 cm yang tercetak di gambar itu mewakili ya 100 cm pada objek sesungguhnya yang kita gambar di AutoCAD ya. Seperti yang sudah kita praktekkan ya, kita menggambar denah ini ya, sesuai dengan jarak sesungguhnya. Artinya kalau panjang vertikalnya itu 18 meter atau 1800 cm, kita juga menggambarnya dengan jarak seperti itu. Nah, perlu Anda camkan bahwa walaupun di sini sudah tertulis skala 1:100, ya, tidak menjamin bahwa hasil cetakan nanti itu sesuai dengan skala yang dituliskan. Karena ya, benar atau salahnya skala ya, itu diatur pada fasilitas plot ya. Oke, jadi bisa saja Anda tuliskan di sini 1:100, tapi karena pengaturan plotnya salah, misalnya menggunakan 1:50, berarti tidak sesuai dengan keterangan yang Anda tuliskan. Oke, jadi apabila kita ingin mencetak gambar ini, kita gunakan perintah plot. Bisa Anda klik menu file, kemudian pilih plot, atau bisa juga Anda lakukan klik kanan, kemudian Anda pilih plot. Oke, mungkin ini tidak kelihatan. Bisa juga Anda cukup tuliskan saja plot di command line. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mengatur apa-apa yang terdapat pada kotak dialog plot. Nah, pada tab plot device, Anda tentukan printer yang akan digunakan. Ya, nah biasanya misalkan sesuai dengan printer yang ada pada komputer Anda. Nah, kali ini misalkan saya akan menggunakan Epson Stylus C45 series. Ya, bisa yang ini, bisa juga yang ini, nggak masalah. Oke, nah kemudian pada plot setting ini Anda tentukan di sini
kertas yang akan digunakannya apa? Karena yang kita pilih di sini adalah Epson Stylus C45, sedangkan maksimalnya dia bisa mencetak kertas ukuran legal, ya, setara dengan folio. Jadi dia tidak bisa mencetak A3. Oke, berarti saya pilih misalnya A4. Oke, kemudian di sini Anda tentukan print table area. Apakah menggunakan inci atau mili? Nah, perlu Anda ketahui di sini menggunakan mili, ya. Sedangkan unit yang kita set ketika pada awal menggambar ini adalah sentimeter, ya, dengan perintah format unit ini sentimeter. Jadi perlu ada beberapa penyesuaian antara senti dengan mili. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada plot area. Nah, plot area ini apabila kita pilih limit, maka jarak yang kita set limitnya itu akan dicetak semuanya walaupun tidak ada gambarnya misalkan. Nah, Anda bisa membandingkannya dengan melihat full preview. Ini adalah kalau kita pilih plot areanya limit. Oke, jadi sesuai dengan limitnya. Anda bisa enter untuk kembali ke kotak dialog plot. Kemudian pilih extend. Extend itu berarti, ya, mencetak sesuai dengan gambarnya. Oke. Nah, sebelumnya Anda bisa menentukan di sini landscape atau portrait. Landscape berarti arah horizontal, portrait arah vertikal. Saya pilih misalkan landscape ini. Lihat. Oke, akhirnya seperti ini. Oke. Selain limit, extend, dan display, kita juga bisa menentukan, ya, objek yang akan kita cetak dengan perintah window. Nah, klik window, kemudian kita blok mana saja yang akan kita cetak. Misalnya saya tidak akan mencetak gambar yang dua ini, hanya denahnya saja. Berarti saya hanya mencetak ini. Anda lihat, nah, yang dicetak ini, dua objek tadi tidak. Oke, itu contohnya. Nah, pada plot scale ini perlu ada perhitungan khusus. Nah, berikut ini perhitungan yang perlu Anda ketahui, ya, ketika kita menggunakan penggambaran pencetakan dengan skala untuk unit yang berbeda dengan milimeter. Karena seperti yang sudah Anda ketahui, ketika awal menggambar kita menggunakan sentimeter, sedangkan pada plot dialog ini hanya menggunakan milimeter. Oke, jadi kalau misalkan pada plot scale kita memilih 1:100, ya, itu tidak berlaku jika kita menggunakan satuan sentimeter. Nah, oke, sekarang kita buktikan dengan mengklik dulu full preview. Maka sangat kecil sekali. Artinya nanti ini ketika dicetak di printer, ini tidak sesuai dengan skala yang tertera di sini, ya. Oke, enter. Jadi kalau pada awal menggambar kita menggunakan milimeter, ya, kemudian menggambar objek sesungguhnya juga kita menggunakan milimeter juga, maka, ya, pilihan-pilihan skala ini berlaku. Ya, artinya kalau kita ingin mencetak 1:100, maka pilihannya 1:100. Tapi apabila kita menggunakan satuan sentimeter, itu tidak berlaku. Oke, nah inilah perhitungannya,
Jadi apabila skalanya 1/100 dalam unit cm, maka artinya 1 cm yang tercetak di gambar mewakili 100 cm pada objek sebenarnya. Dan kita ketahui 1 cm itu adalah 10 mm. Oke. Nah, jadi 1 mm mewakili 100 dikali 1/10, atau 1/10 unit, ya, kalau kita menggunakan mili. Jadi skala 1/100 menggunakan senti, ditulisnya adalah 1/10 jika menggunakan mili. Oke. Nah, sekarang berarti di sini 1 mili sama dengan 10. Oke, kita pull preview, maka hasilnya adalah seperti ini. Dan memang benar, ukuran kertas dari A4 ini, ya, panjang vertikalnya adalah 270. Sedangkan kita tahu, ya, panjang denahnya ini adalah 18 cm. Jadi cocok. Oke. Anda bisa membuktikannya kalau Anda sudah mencetaknya ke printer. Oke. Saya file plot. Oke. Anda bisa membuktikan perhitungan itu nanti kalau sudah dicetak dan Anda ukur dengan menggunakan penggaris. Apakah benar kalau saya memasukkan 1/10 di sini itu sesuai dengan skalanya, yaitu 1/100. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita misalnya menggunakan perhitungan skala 1/50 dalam unit cm? Ya, artinya 1 cm yang tercetak di gambar mewakili 50 cm pada objek sebenarnya. Dan Anda tahu patokannya 1 cm sama dengan 10 mm. Jadi, ya, perhitungan yang kita masukkan pada plot adalah 1 mm mewakili 50 dikali 1/100, atau 1 mewakili 5 unit. Ya, artinya 1 mm mewakili 5 mili. Oke, sekarang Anda klik di sini, pilih full preview, maka ini tidak masuk karena kertas yang kita gunakan adalah A4, sedangkan yaitu tadi tingginya melebihi kalau menggunakan 1/50. Oke, sekarang bagaimana kalau 1/200 dalam cm? Oke, perhitungannya, ya, 1 cm yang tercetak di gambar mewakili 200 cm pada objek sebenarnya. Ini tinggal di sini. Jadi perhitungan skalanya 1/200. Itu kita masukkan pada plot adalah 1/20 unit. Oke, sorry. Oke. Oke. Sekarang misalkan saya gunakan 1/100 dengan ditulisnya 1/10 kalau menggunakan milimeter. Full preview, hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada pilihan center the plot, artinya dipaskan di tengah-tengah. Oke. Nah, sekarang untuk memulai pencetakan Anda klik OK, maka akan memulai mencetak. Oke. Nah, sekali lagi, untuk memastikan hasil cetaknya, Anda ukur dengan penggaris apakah sesuai dengan skala yang tertulis di sini atau tidak. Oke, sekarang bagaimana jika saya ingin mencetak dengan skala 1/200? Oke, berarti file plot ini menggunakan 20. Full preview, enter lagi, klik OK untuk memulai proses pencetakan. Oke. Nah, Anda perhatikan juga, Anda hitung
Misalkan kalau ininya adalah 18 meter, berarti dicetaknya pada printer adalah 9 cm karena menggunakan skala 1/200. Tapi sebelum Anda tadi mencetak dengan skala 1/200 supaya sesuai dengan keterangan yang tertulis di sini, Anda seharusnya mengedit dulu 1/200. Oke. Oke, jadi itulah tadi ya cara mencetak pada AutoCAD berdasarkan skala yang kita pilih. Oke. Jadi sekali lagi ya, perhitungan-perhitungan yang ada ini hanya berlaku jika kita menggunakan unit cm. Tapi jika di awal menggambar kita menggunakan unit mm, maka Anda tidak perlu melakukan perhitungan seperti ini. Ya, kalau skala berbanding 1/100 ya tinggal pilih 1/100. Tapi ketika Anda menggambarnya menggunakan sesuai dengan milimeter. Jadi kalau objek sesungguhnya 18 meter, Anda masukkan nilai 18.000. Oke.